Di pandemi ini selama 8 bulan sampai 9 bulan, jumlah investor kita tuh naik hampir 2 kali lipat. Dibayangin aja dari 2 juta nih, selama bursa berdiri sampai sekarang itu udah berapa puluh tahun tuh, cuma 2 juta orang. Tapi selama pandemi, dia grow hampir 2 kali lipat. Dan itu suatu growth yang lumayan signifikan. Discussion kembali hadir bersama saya Yeni Yusra dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan Raymond Chin, CEO dari Ternak Uang. Hai Raymond. Hai. Akhirnya kita ketemu ya. Akhirnya. Congrats ya udah launching Ternak Uangnya. Ya, baru 1 bulanan ya apps kita udah launching. Iya. Oke, karena masih baru mungkin Raymond bisa ceritakan Ternak Uang itu apa dan sebagai CEO tanggung jawab Raymond di Ternak Uang apa aja? Oke. Jadi Ternak Uang tuh ada 2 cara kita jelasin ini. Kalau kita tuh bisa dibilang kayak startup edtech gitu loh. Jadi kita ngebantu ngedemokrasiin informasi di mana orang bisa belajar tentang investasi, bukan cuma saham doang nih, dari personal finance, asuransi, dan seterusnya. Jadi orang tuh lebih bisa belajar dari end to end, dari nol sampai mereka benar-benar paham tentang literasi keuangan gitu. Itu kalau secara formalnya. Tapi kalau orang biasanya sekarang suka ngomongnya gini, Netflix untuk saham. Itu kayaknya lebih gampang gitu untuk dicerna gitu. Jadi kayak orang bisa subscribe tiap bulan, terus kita ada banyak banget, ada ratusan video di mana orang bisa belajar tentang investasi, tentang personal finance. Jadi kita masih sekarang posisiin ke startup edukasi gitu. Jadi konsepnya kayak edutech cuma buat finansial gitu ya? Benar. Dan goal kita memang kebanyakan tuh sekarang kan lagi awareness-nya naik di milenial sama Gen Z. Jadi yang ngebedain kita tuh kita bisa komunikasiin dengan cara yang lebih simple, dan video-video kita tuh very easy to understand untuk milenial sama Gen Z. Finance tuh orang kan kononnya kayak berat. Si Timothy tuh kalau baca buku finance tuh bisa sampai ribuan halaman yang segini. Gimana caranya? Sorry, Timothy tuh CMO-nya ya? CMO-nya benar, Timothy, Okay. co-founder kita juga. Biasanya orang finance tuh baca buku yang tebel-tebel yang segini-segini. Tapi kan kalau kita mau bikin Indonesia lebih maju literasi finansialnya, how to make buku yang tebal itu jadi simple. Jadi kita bikin format video, animasinya menarik, pembawaannya menarik, dan itu end goal dari Ternak Uang, yaitu meningkatkan literasi finansial. Jadi pendekatannya lebih ke konten berupa video atau hal-hal yang lebih relatable ya. Mungkin social medianya juga approach ke TikTok atau Instagram. Apakah Raymond ngelihat konsep seperti itu lebih bisa mudah diterima oleh Gen Z dan milenial? Oh, kalau secara brand kita di social media, di Instagram, di TikTok, di YouTube, Instagram kita sekarang kalau nggak salah udah 110.000 follower dalam kita grow. Dan itu lumayan cepat gitu. Karena kita ngerasa, kita kan co-founder kita tuh kebanyakan content creator. Timothy Ronald, Felicia Putri, gue sendiri baru mulai jadi content creator. Jadi kita tahu, niche kita tuh, kita bisa komunikasi ke target market kita, millennial Gen Z itu lebih kena gitu, lebih relatable. Si sosial media kita, Instagram, itu semuanya tuh lebih gampang dicerna. Sedangkan finance yang sebelumnya kayak kaku, kita bikin jadi lebih fun, jadi lebih kayak pop culture gitu. Makanya di seluruh sosial media, di seluruh komunikasi kita, hey, kita mau majuin nih literasi finansial Indonesia, tapi how to make the finance cool, keren gitu. That brings me back to my next question. Tadi kan lo udah mention finance terkenal dengan kaku. Even fintech, selama gue liputan itu mereka casual plus kaku gitu. Jadi nggak full casual gitu. Apakah nantinya akan menjadi challenge untuk Ternak Uang ketika harus berhadapan dengan regulator nih, atau ketika meyakinkan lebih banyak lagi, bukan hanya Gen Z dan milenial, mungkin di atasnya gitu. Kedepannya apakah jadi challenge nih, Raymond? Kalau secara regulasi dan lain-lain kita nggak cut corners, kita nggak shortcut. Jadi salah satu strategic partner, strategic investor kita sekarang itu ngebantu kita banget dalam regulatory. Kita keluar, kalau nggak salah izin yang kita keluar itu kita udah keluar ratusan juta buat izin-izin ini nih. Kita nggak mau skip corner, kita harus dapat license ini. Walaupun kita kesannya kayak, seru nih finance, tapi kita tetap harus comply dengan semua regulasi dan hukum. Jadi sebenarnya it doesn't matter gitu, kita mau targetin ke yang lebih muda atau lebih tua, sebagai company kita punya responsibility itu. Jadi kayak make sure kita selalu comply dengan aturan yang berlaku gitu. Tapi menurut Raymond, dengan hadirnya Ternak Uang ya sebagai edutech financial saat ini waktu yang pas nggak sih? Kalau kita ngomong mungkin 2-3 tahun yang lalu agak sulit untuk bisa diterima karena mungkin belum terbiasa ya investasi secara online, atau informasi untuk investasi secara online juga belum banyak gitu. Tapi saat pandemi jadi lebih mendongkrak. Jadi this is the right time for Ternak Uang to launch ya? Nah,
Interestingnya ini informasi atau pitch yang kita pakai ke investor-investor kita sebelumnya. Jadi di pandemi ini selama 8 bulan sampai 9 bulan, jumlah investor kita tuh naik hampir 2 kali lipat. Dibayangin aja dari 2 juta nih, selama bursa berdiri sampai sekarang itu udah berapa puluh tahun tuh, cuma 2 juta orang. Tapi selama pandemi, dia grow hampir 2 kali lipat. Dan itu suatu growth yang lumayan signifikan. Dan setelah kita riset lagi, kebanyakan tuh milenial dan Gen Z. Itu kalau nggak salah 60-70%-an. Nah, itu kita ngelihat kayak opportunity banget. Kenapa mereka bisa grow sekarang? Karena sekarang infrastrukturnya tuh mendukung banget. Dulu kalau misalnya beli reksadana, beli apa, wah harus ke bank, harus bikin surat-surat, itu lumayan ribet. Sekarang tuh udah banyak banget yang ngebantu kita bisa gampang investasi secara online. Cuma gini problemnya, memang untuk berinvestasi sekarang lebih gampang. Tapi jujur aja belakangan ini lebih gampang juga orang terjebak sama investasi bodong, sama kayak itu banyak banget teman gue kayak di offer satu hari profit 50%. Kayak sebenarnya kalau orang yang literasinya ada, dia tuh kayak kok bisa gitu sehari 50%. Dan karena gampang, dia kira oh ya udah tinggal transfer gitu, tinggal investasi. Nah, di situ where we come in. Jadi kita launching itu di sekitar terus sebenarnya kita launching tanpa aplikasi dulu. Kita benar-benar offline, cuma website doang. Itu di sekitar Juni Agustus. Dan kita selama itu naiknya lumayan signifikan. Setiap bulan kita bisa grow 2 kali lipat, sampai sekarang kita maintain growth kita di 30-50% tiap bulan. Dan itu karena kita ambil momentum, problemnya ada, momentumnya ada, dan itu at the right time. Dan di situ kita masuk, kita langsung bilang, oke, gampang nih buat investasi. Sekarang kita bikin lebih gampang untuk belajar, biar investasinya maksimal. Itu kita rasa, gue rasa sih sama co-founder yang lain juga mereka ngerasa kita in the right time, kita ambil momentumnya dan might as well kita solve a big problem gitu di sana. Tapi kan kalau kita lihat sebelum Ternak Uang meluncur, banyak aplikasi perencanaan keuangan yang masuk gitu ya. Apakah konsepnya serupa nih Raymond? Karena mereka kan ujung-ujungnya kan minta kita untuk invest di beberapa pilihan produk yang mereka punya atau yang mereka collaborated dengan startup lain gitu. Apakah saat ini masih edukasi aja nih fokusnya, terutama untuk menyentuh topik seperti yang bodong itu ya, yang ojol ya, pinjol istilahnya ya, pinjol. Itu oke banget tuh untuk edukasi lebih luas lagi supaya nggak ada yang terjerumus lagi. Atau kedepannya mungkin Raymond dan Timothy dan temannya satu lagi, siapa namanya? Felicia Putri. Akan nawarin nih produk investasi reksadana atau mungkin mulai ke Bitcoin yang lainnya yang sekarang lagi hype gitu ke depannya. Untuk saat ini apa fokusnya dari Ternak Uang? Kalau sekarang sih kita nggak memposisiin diri buat, jadi kita selalu disclaimer, kita nggak pernah terima dana dalam bentuk apapun. Soalnya itu riskan. Soalnya sebenarnya gini, kalau di investasi, kita punya istilah namanya invest in what you know. Kalau misalnya orang titip-titip dana, apalagi dia nggak tahu yang dititipin tuh ke apa gitu, itu goes against our principle. Jadi kalau per sekarang kita belum tahu, kita bakal kemana. Kebanyakan juga di startup kita punya misi jangka panjang nih. Kita pengen ngerubah Indonesia secara literasi finansial, tapi caranya gimana kita masih fleksibel. Yang pasti dalam 3 bulan, 6 bulan ke depan kita tetap bakal fokus di edukasi. Kita solve dulu nih problem-problem di mana ternyata teman gue tuh banyak yang nggak tahu nabung tuh buat apa sih gitu. Kayak, oh ada ya compounding interest ya. Kayak orang bisa nabung 1 juta sebulan dalam 20 tahun, hasilnya tuh yang satu 200 juta, tapi yang satu hasilnya bisa 1 M. Nah, hal-hal gitu tuh kayak menurut kita semua orang tuh harusnya tahu gitu. Karena kalau misalnya Indonesia bisa maju secara literasi finansial, negara kita tuh perekonomian tuh sangat didorong sama middle class. Dan kalau kita lihat Singapura itu maju banget karena 30% dari penduduk mereka tuh investor. Pasti 30% dari penduduk mereka tuh pasti either punya reksadana, saham, dan lainnya. Indonesia itu masih kurang dari 2%. Itu rendah banget gitu. Dan untuk mencapai ke 30%, boleh toolsnya banyak, instrumen investasi banyak. Tapi at the end kan yang bikin ke 30% itu awareness, literasinya. Dia tahu dulu bahwa dia harus berinvestasi, baru kita bisa ada produk ini. Jadi karena kita tahu problemnya di sana, kita think very long term. Sekarang kita memang fokusnya di edukasi aja gitu. For now. Menarik banget ya riset yang dilakukan oleh Ternak Uang ya. Karena ternyata benar banget orang Indonesia tuh lebih milih menabung daripada berinvestasi gitu kan. Mungkin ada persentasenya, dan mungkin kalau misalnya lebih menarik lagi mungkin Ternak Uang bisa share demografinya seperti apa sih, apakah milenial udah mulai banyak yang berinvestasi atau masih
mikirnya nabung, atau baby boomers udah mulai banyak yang nabung dan investasinya juga banyak gitu. Itu menarik tuh untuk ditelusuri. Kalau kedepannya nanti apakah akan menjadi sharing atau collaboration dengan startup lain? Sebenarnya gue agak-agak bingung nih. Jadi kolaborasi ternak uang dengan startup ke depan itu seperti apa? Apakah hanya dengan fintech atau dengan edutech lainnya gitu, atau mungkin beyond border, di luar fintech, di luar edutech? Kolaborasi seperti apa sih sebenarnya yang ideal untuk ternak uang dengan startup lain? Kalau kita kan prinsipnya kita mau ngebantu orang secara finansial, mulai dari literasi. Tapi kalau misalnya kita udah ngajarin nih, kita ada di ternak uang tuh kita ada modul asuransi. Gimana cara pilih asuransi yang tepat gitu. Jadi kan cara kita kolaborasi, oh kita udah kasih tahu mereka nih bedanya unit link sama tipe-tipe yang lain gimana. Nih ada asuransi brand-brand asuransi A, B, C, kalian bisa pilih, kalian bisa coba cari produknya dari brand-brand ini. Terus kita ada modul tentang cara mendaftar sekuritas sampai beli saham. Terus nih daftar-daftar sekuritas yang ada gitu. Jadi kita kerjasama dengan nanti kedepannya sih kalau kita duel, kita bisa kerjasama sama semua financial product ini. Tapi bukan cuma sekuritas doang, bukan cuma saham, bukan cuma asuransi. Nanti kalau misalnya personal finance kan misalnya gini, ada orang mau KPR rumah, dia nggak tahu sebenarnya yang paling bagus tuh gimana, modal DP di depannya berapa, bagus cicilan bunganya berapa. Nanti kita bisa refer nih KPR rumah yang terbaik buat kamu gini. Itu kalau ditanya end goal-nya. Jadi kita bisa dari belajar, oh dia punya goal apa, kita refer ke produknya apa. Yang penting dia financially set gitu. Yang penting dia nggak langsung skip ke paling belakang nih, langsung skip ke produknya, terus ternyata salah pilih produknya nih. Misalnya salah pilih premi asuransi. Nah kita bantu dari sini dulu nih. Kalau sampai ujungnya kita bisa bantu dia beli produk, so be it gitu. Tapi kalau sekarang kita lagi masih karena tim kita lagi growing, kita lagi keterbatasan di gerak cepat, kita lagi fokus di tahap awal dulu, edukasi dulu gitu. Kalau collab dengan edukasi lain, misalnya kita sekarang udah collab sama 2 brand yang udah launching di aplikasi kita. iPod, Indo Premier, sama Pintu.co.id. Itu tadi perihal Bitcoin. Nah, tapi angle kita gini, kita nggak mau jadi company yang bias, hey, beli Bitcoin. Kita selalu disclaimer, semua keputusan finansial tuh kita nggak mau rekomendasiin gitu. Kita cuma kasih tahu, nih, kalau misalnya mau investasi di Bitcoin, kita jelasin latar belakang Bitcoin lagi kan apa. NFT kan sekarang lagi happening banget nih. Kalau misalnya lo bisa share informasi lebih buat damis gitu ya, buat mereka yang baru-baru, oke juga kan? Oke banget. Kita actually lagi mau bikin modul tentang itu juga tuh. Oh, jadi ada Crypto 101, nanti ada Crypto 102 gitu. Jadi mereka benar-benar tahu sebelum mereka invest, nggak cuma langsung beli terus berharap itu naik, nggak spray and pray gitu, beda. Karena kalau kita lihat kan informasi financial kebanyakan modulnya masih in English ya, kebanyakan. Indonesia juga udah banyak sih, tapi kalimatnya tuh masih sangat-sangat kaku gitu. Apakah itu yang approach-nya ternak uang membuat jadi lebih approachable, relatable untuk targetnya ternak uang? Yes, benar. Karena kita fokusnya millennial and Gen Z. Karena kita sendiri paling tua dari gue umur 26, si Feli 25, si Timothy masih 20. Oh, wow. Gen Z yang sebenarnya ya. Millennial lah. Kalau gue millennial lah, millennial. Nah, jadi kita tahu kayak sebenarnya how to communicate with these young people. Jadi setiap kita ngomong, kita nggak pakai bahasa yang terlalu kaku. Kita bisa relate ke mereka. Jadi kita mempergunakan leverage karena kita masih muda. Jadi di website kita bilang for the youth, from the youth. Kita memajukan Indonesia literasi dari anak muda karena kita juga sendiri anak muda. Itu salah satu strong point kita gitu. Ternak uang itu berarti subscriber ya konsepnya ya? Subscription. Jadi ya, kalau misalnya yang plan 1 tahun itu mulai dari 4.000 perak sehari untuk dapat akses ke semua offering kita. Jadi tadi kan sebenarnya edukasi cuma part 1 doang tuh orang belajar. Selanjutnya tuh kita setiap hari ada kasih analisa kayak cara untuk edukasi, cara analisa saham, cara tahu valuasinya berapa. Kita kasih news, setiap hari kita kasih kurasi news, ada 10 news, kita pilihin yang kira-kira penting buat mereka. Kita kasih report, nih reksadana, review reksadana kita, report tentang makro, tentang apa yang terjadi di Indonesia. Jadi tuh daging banget, habis edukasi, tadi kita belum jelasin sih, jadi habis edukasi, gimana cara kita bikin informasi yang sebelumnya cuma didapat di institusi, tapi kita kasih ke retail. Wow. Ini the big thing yang happening di Indonesia. Kita kasih aksesnya ke retail. Jadi sesuai dengan statement kita di awal, kita democratizing financial access gitu.
Jadi kita bikin orang-orang kecil, kita orang biasa tuh bisa dapat informasi dan akses kayak orang-orang yang gede itu, biar kita bisa sama-sama punya uh, edukasi, info yang sama untuk win in the market gitu, biar investasi maksimal. Bicara soal target pasar, kebanyakan sekarang fintech dan bisnis lah ya, in general kan fokusnya bukan cuma millennials dan Gen Z juga, tapi juga fokus ke UMKM nih. Apakah kedepannya akan bikin modul khusus untuk UMKM nih? Dan UMKM-nya mungkin seperti apa? Apakah yang masih di tier 1 atau tier 2, tier 3? Udah kepikiran kayak gitu nggak sih, Raymond? Oh, salah satu misi yang gue resonate banget ya sama Timothy, itu kita bilang ojol. Nggak tahu kenapa kita berdua tuh resonate banget sama ojol. Kita bayangin gini, mereka tuh kayak yang merakyat, mereka yang make things move di logistik, di semuanya, dan banyak banget kan ojol di Indonesia. Kita mikirnya kayak gini, bayangin kalau ternak uang bisa suatu hari impact even sampai ojol. Nanti pas kita naik mobil, kita naik motor, udah investasi belum? Oh udah, gitu. Itu kayak one of the big dream yang kita sampai sekarang pegang gitu. Caranya gimana? Kita masih figuring that out. Either kita kayak bikin kelas collab sama ojol, kita collab sama apa gitu. Nanti kita bakal go there. Tapi kalau kita, kalau tadi kan UMKM, kalau kita nggak tahu kenapa resonate-nya tuh kepengen ke ojol gitu, karena kita punya sense of empathy gitu sama mereka. Itu kalau gue personally sama Timothy kita ngulang terus, kapan nih kita bikin kelas buat ojol, kapan nih gitu. Jadi one day sih pasti kita bakal bantu mereka sih. Secara teknologi mereka udah lumayan tech savvy kan, jadi sebenarnya udah pas banget kan? Iya. Okay. Mungkin kalau Gojek dan Grab nonton interview ini nanti bakal collab. Terbuka untuk kolaborasi dengan ternak uang ya? Sangat terbuka, sangat terbuka. Gue mau kembali lagi tadi ke soal subscription tadi. Apakah untuk konsep edutech financial seperti ternak uang lebih relevan konsep subscription? Karena kan kalau kita lihat kebanyakan edukasi edutech itu ada yang free, ada yang freemium gitu ya, ada mungkin yang berbayar tapi mereka bisa nambah additional, mungkin mau beli paket apa additional, tapi overall mereka menawarkannya free gitu. Apakah untuk edutech finansial itu memang subscription cara yang tepat atau ini pilot project dari ternak uang dengan konsep seperti ini? Mungkin gue bisa kasih lihat dikit kali ya. Jadi kalau finance itu kita nggak bisa kayak sekali belajar terus habis itu langsung lupa. Karena selalu ada informasi baru, selalu ada update baru, produk baru. Nah kita tuh ada sekitar 10 lebih tim research. Jadi dia yang setiap hari lihat dari market dan mereka yang ngumpulin informasi-informasi terkini buat kasih ke customer. Nah itu makanya kita dari awal, kita nggak mau kayak sekali bayar gitu, karena abis kelas, habis itu beres. Kita tahu kalau misalnya akhirnya mau literasi finansial jangka panjang, kita perlu selalu updated. Kita perlu selalu tahu, ini misalnya apa yang kita tahu sekarang, apa sama apa yang 3 bulan lagi, 6 bulan lagi, mungkin berubah. Karena pas ada IPO ini, pas ada perubahan regulasi ini, kita harus selalu kasih terus informasi itu. Dan itu makanya tim research kita tuh lumayan heavy sekarang. Kita collapse dengan banyak institusi lain buat make sure kayak kita selalu kasih updated news. Makanya sifat kita tuh subscription daripada one time doang gitu. Seru banget ya, passionate banget kalau gue lihat based on discussion kita saat ini dan cerita-cerita tentang Timothy dan Felicia. Kayaknya senang banget gitu dengan dunia finansial saat ini. Tapi kalau misalnya berangkat dari pengalamannya Raymond sendiri kan bisa dibilang serial entrepreneur sendiri nih. Serial entrepreneur. Kedepannya apakah memang finansial masih the next big thing? Karena ada beberapa orang yang bilang ngelihat finansial fintech tuh udah cukup membuat boring gitu ya, membosankan gitu. Kenapa Timothy dan teman akhirnya kok pede banget sih tahun 2021 masih ke finansial aja? Dan kedepannya apakah akan bertransformasi menjadi platform beyond dan finansial atau masih cukup pede dan sustainable dengan konsep yang udah ada saat ini? Sebenarnya ada dua jawaban sih. Yang pertama, kita believe di Indonesia. Kita sangat nasionalis tentang kita percaya Indonesia will grow. IHSG kita, indeks kita itu salah satu growth yang paling cepat sekarang karena kita negara berkembang. Dan kita masih 2% investornya. Singapura itu 30%, masih jauh banget. Jadi kita masih percaya gitu. Yang kedua, ini funny story sebenarnya. Orang ngelihat kayak gue serial entrepreneur, udah punya bisnis dan lain-lain. Orang pasti mikirnya, pasti dia bisa manage uang. Tapi kenyataannya pas gue umur 25 tahun lalu atau 2 tahun lalu, sebelum kenal Timothy dan kenal Felicia,
gue tuh nggak ngerti investasi. Semua yang gue dapat uangnya itu di bank. 80% uang gue tuh nganggur di bank. Terus pas ngomong sama Timothy, wah gila ya lo ya. Itu tuh uangnya bakal tergerus inflasi. Bukan ngembang, itu bakal berkurang gitu. Dan relate-nya kayak gini, gue aja yang udah ngerti bisnis, ngerti cash flow, ngerti how money works, nggak tahu tentang investasi secara mendalam, nggak tahu cara beli saham yang tepat gimana, analisanya gimana. Apalagi teman-teman gue yang belum terlalu melek secara bisnis dan lain-lain. Nah, di sana sih pas gue ajak ketemu meeting sama Timothy, kita ngerasa, wah ini big problem banget sih. Kayak karena gue relate, the problem is from myself. Dulu 80% nganggur, sekarang yang nganggur cuma 10%. Akhirnya duitnya berternak. Kalau gue akhirnya duitnya berternak. Nah, jadi karena gue happy banget bisa kayak gitu, salah satu aspek personalnya, gue pengen extend itu ke orang lain. Gimana cara gue bantu orang lain, at least secara financial dulu. Karena when you're financially set, di saat lu financially free, you can do apapun yang di hidup lu yang make you happy. Dan itu umpamanya, itu the best feeling yang gue bisa dapat sih, kayak bikin orang happy gitu. Terinspirasi juga kan? Iya, exactly. Oke. Gue juga ngobrol sama lo jadi terinspirasi pengen investasi lagi nih, lebih banyak lagi. Harus. Tapi sorry, kok jadi tim sih? Raymond, sebenarnya apa sih tantangan dari orang Indonesia itu sehingga mereka masih takut banget untuk investasi? Apakah karena lebih percaya nabung, nyimpen duit, atau mungkin nggak yakin sama pilihan investasi saat ini yang ada di Indonesia? Artinya mereka masih suspicious gitu, masih takut, curiga. Padahal kan kalau kita lihat kan pilihan investasi udah banyak banget nih sekarang nih. Kenapa sih mereka masih ragu untuk berinvestasi? Yang pertama, ada kalau dari research kita sama member-member kita sebelum mereka join kita tuh ada 2 reason biasanya. Takut rugi, oke lah itu simple banget kan. Mereka takut rugi, mereka nggak tahu kayak beli saham bisa rugi, beli reksadana bisa rugi, oke gitu. Tapi kan ada cara buat minimalisir itu. Sama satu lagi, mereka nggak tahu gitu. Ada banyak, memang ada banyak banget produknya, tapi ternyata mereka nggak tahu sampai mereka kita expose baru mereka tahu, kayak gue lah gitu. Dan yang takut rugi ini sebenarnya ada juga faktor stigma dari orang tua. Banyak kok yang teman-teman kita, member kita tuh ada yang umur 14 tahun dan dia udah mulai investasi, dia pinjam KTP orang tuanya. Dan waktu dia daftar ke kita, dia bilang ke orang tuanya bilang ke dia, kamu hati-hati ya, jangan sampai kamu invest saham dan karena saham tuh bisa judi gitu. Nah, itulah stigma yang diturunin itu harus kita ubah dulu, kita break dulu bahwa investasi itu bukan judi. Kalau misalnya you know what you're investing in gitu, kalau lu tahu gitu. Nah, itu yang selalu kita komunikasiin. Bayangin aja umur itu gue kaget sih, ada umur 14 ikut kelas kita, akhirnya dia bisa invest gitu. Dan banyak kok cerita-cerita lain yang umur 16 akhirnya bisa beliin HP buat nyokapnya hasil investasi. Dan itu wah itu very very good feeling sih buat kita sih. Kayak stigmanya kita harus break dulu. Karena investasi bisa rugi, yes, tapi kalau misalnya belajar, misalnya ngerti, at the end investasi secara jangka panjang itu bakal yang bikin lo financially set for life gitu. Dana pensiun dan lain-lain gitu. Mungkin dengan menjadi subscriber bisa lebih tercustomize ya, investasi yang tepat in each every user kan beda nih. Dengan menjadi pelanggan bisa ditentukan gitu, Raymond dan tim bisa menentukan. Konsepnya seperti itu kira-kira ya? Kalau sekarang kita nggak bisa bilang general kita, aja ya? Iya, kita nggak bisa bilang kita rekomendasi, karena tiap orang beda-beda. Tapi yang pasti kita kasih mereka bekal untuk mereka bisa pilih sendiri. Gitu. Tapi kedepannya lucu juga tuh jadi feature kayak BuzzFeed gitu kan? Which investment that? Iya, kita lagi bikin itu. Based on zodiac atau apa gitu kan, buat lucu-lucuan aja. itu on a serious note itu sesuatu yang kita lagi develop. Tapi itu kita tahu semua. Itu algoritmanya lumayan berat. Jadi kita bisa personalize produk. Kita bisa personalize investasi plan untuk setiap orang yang berbeda-beda. Mereka tinggal input income, outcome, umur, dan lain-lain, terus langsung jebret nih semua gitu. Itu memang ada, kita bakal ke arah sana, tapi karena investasi besar, kita fokus di edukasi dulu sekarang. Yes. Thank you ya Raymond, seru banget nih ngobrol sama Raymond dan Ternak Uang, kayaknya nggak habis waktu kita nih untuk ngobrol. Tapi congrats lagi ya, udah launching dan ditunggu update-update selanjutnya, mungkin nambah tim atau fundraising mungkin. Apa sih sebenarnya target Ternak Uang tahun ini? Pertanyaan terakhir nih. Tadi perihal fundraising ya, tadi kita mention kita udah ngobrol sama beberapa investor. Tapi what makes us different,
sebenarnya nggak tahu nih, boleh bilang nggak Wina. Jadi sebenarnya kita a different kind of startup karena kita bertiga dari conventional business, kita bukan startup yang burning di awal. Jadi even Ya, dari bulan pertama kita launching kita udah profitable. Jadi ya. sekarang kita bisa fokus untuk gunain uang itu untuk improve produk kita. Jadi investor yang sekarang yang kita mau close ini sebenarnya bukan untuk uangnya, bukan untuk raise fund. Tapi yang tadi kita bilang, kita butuh teman-teman yang bisa bantu kita secara regulatory. Jadi secara perizinan, secara apa, itu jadi fokus kita sekarang. Jadi karena kita di posisi yang baik secara startup, kita ulangin gitu terus improve produk, sampai kita bisa impact segitu banyak orang. Nanti kalau kita ngerasa suatu hari kita butuh boom banget, baru kita consider fundraise yang benar-benar fundraise gitu. Oke, jadi fundraising bukan buat kegiatan yang ya burn cash atau beli kantor baru gitu kan. Biasanya sekarang kalau habis fundraising kantor baru gede gitu kan. Tapi kalau Ternak Uang mungkin ada misi-misi tersendiri, ada rencana-rencana tersendiri. Oke, thank you Raymond. Ditunggu update selanjutnya dari Ternak Uang. Dan so far sih gue excited banget nih dengan konsep yang ditawarkan. Karena seksi banget nih menyasarnya edutech dan finance yang sekarang di Indonesia di hype banget gitu kan. By the way, kalau ada teman-teman dari Daily Social mau kayak cobain nih produk kita, mau udah daftar, feel free nanti kontak, kita bantu buat teman-teman media biar bisa dapat cobain produk kita juga. Jadi lebih pinter ya, kayak Raymond, Timothy, dan Felicia. Iya. Oke, thank you Raymond. Alright, thank you Denny. Selamat kerja kembali ya. Alright, thank you Daily Social.